Iya, banyak yang pengen tahu pertemuan kita tuh gimana. Soalnya kita kan bedanya 8 tahun tuh. Jadi pada saat ketemu tuh aku umur 15, kamu umur berapa? Oke, pero Bismillahirrahmanirrahim. Action. Ini episode pertama kita. Kita mau jadi pasangan kekinian ya. Ya kan? Sekarang kan udah pada bikin vlog gitu kita, tapi belum betul. pernah. Kita dari dulu sih sebenarnya pengen bikin vlog dan lain sebagainya ya, mengikuti perkembangan zaman gitu. Syutingnya sih banyak, cuma belum pernah diposting. Udah deh akhirnya ya. Syutingnya banyak, tapi lebih banyak rencananya. Iya, benar. Ternyata rencananya udah panjang lebar deh. Akhirnya sekarang nggak ada rencana, langsung dilakukan aja udah. Gitu. Ya kalau ini episode kita pertama ya. Biasanya kalau yang aku lihat dari itu ya sayangnya, dari beberapa para YouTuber itu kan ada sebutan gitu buat penontonnya. Nah, buat si Subscriber, penonton lah. calon subscriber, tapi belum. Enggak lah, subscribe. belum tentu jadi subscriber juga kan. Kalau nonton bisa nonton aja kan. Kita mau nyapa mereka itu apa? Nggak tahu. Jangan tanya aku deh. Sahabat, teman satu jiwa. Waduh. Apa ya sayangnya? Nah, yang catching gitu, yang kira-kira orang-orang notice, ingat, wah ini sapaannya Indra sama Mona. Oh iya, lupa kan? Nah, program kita ini namanya itu Mic tuh, MIC. Nah, Mic apa Mic ya? Mic dibacanya, cuma tulisannya Mic. Ya, tulisannya Mic pakai C. Mic. Itu singkatan dari Mona Indra Chit Chat. Nah, jadi ini programnya akan ngobrol-ngobrol aja ya sebenarnya. Ya, ngobrol penting. Kadang bermanfaat, kadang nggak penting. Pokoknya ngobrolin hal-hal yang sekiranya mengenai kehidupan lah gitu. Ya, contohnya episode kali ini itu kita pengen lebih ngobrolin. Ini sambil ada aktivitas ibu rumah tangga nggak apa-apa kan ya? Nggak Jemput-jemput apa-apa. anak gitu. Oh iya, kamu ya lagi ngejadwalin ya. Iya benar. Iya, maklum. Oke. Jadi sekarang ini kita di episode pertama ini kita pengen ngobrolin mengenai ini nih, Seng. Banyak kan orang-orang menanyakan tentang hubungan kita gitu. Pertemuan kita itu gimana sih awal-awalnya? Walaupun kita udah banyak yang cerita, kali aja ada beberapa yang belum dan mungkin bisa menjadi inspirasi para YouTuber. Iya, banyak yang pengen tahu pertemuan kita tuh gimana. Soalnya kita kan bedanya 8 tahun tuh. Jadi pada saat ketemu tuh aku umur 15, kamu umur berapa? Aku 24 23. ya. 23 ya, benar-benar. Iya, aku 15, kamu 23. Nah, itu kan usia yang agak nggak wajar gitu ya untuk wajar aja. Ya enggak lah, 8 tahun di anak umur 15 tuh biasanya temenannya sama yang seusianya. Nah, waktu itu tuh paling aku banter tuh kakak mau, kelasnya, Bras. Enggak, waktu itu kan aku mau ngelamar jadi guru les. Guru olahraga di sekolah. Apa kepala sekolah? Guru les kamu lagi. Cuman kamu aja yang nggak ngeh, tiba-tiba naksir. Iya, soalnya Mima aja ya, anak kita tuh yang sekarang umur 16 bilang katanya aneh banget sih, masa anak umur 15 tahun temenan sama yang umur 23. Enggak. Yang aneh itu yang umur 23 atau yang 15 gitu. Itu yang harus diluruskan. Nah, yang aneh itu yang 15 apa yang 23? Ya nggak ada yang aneh karena memang waktu itu ketemunya kan di tempat casting. Itu kan segala usia dari ABG banget. Kan ada peran tuh kan macam-macam, ada peran jadi anak. Mungkin waktu itu kamu castingnya jadi ayah. Enggak lah, orang kita masih seumuran. Dia tuh waktu umur 15 tuh tua banget. Tua banget kalau dilihat. Waktu teman-teman gue tuh waktu pada waktu itu kan di tempat casting kan. Tempat casting ya. Kita casting tapi nggak kenal. Cuma kan zaman dulu kan nggak ada gadget. Kalau sekarang kan misalnya syuting atau casting gitu sambil nungguin kan paling orang main Instagram gitu kan, sibuk sama gadgetnya masing-masing. Kalau zaman dulu tuh casting udahlah nungguinnya dari pagi.
castingnya siang, nanti nungguin hasilnya juga, hasilnya baru keluar sore. Jadi kita tuh bisa seharian tempat casting kan. Iya, itu bisa. Nah, ya mau nggak mau menyapa yang ada aja. Tapi waktu kamu datang itu ya, waktu datang ke tempat casting 17 tahun yang lalu. 22 ya, 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu sebenarnya waktu gua casting itu teman-teman gue tuh udah pada banyak yang ini, sayang, udah banyak yang ngomongin aku. Enggak, jadi gini. Aku waktu itu tuh kalau sekarang tuh selebgram gitu ya. Bukan artis tapi banyak yang ngomongin. Jadi di lambe-lambe juga banyak ngomong. Emang kamu di antara mereka? Enggak, jadi waktu di mana namanya di tempat casting itu emang boring lah sama teman-teman gitu ya, ngobrol ya itulah ngalor ngidul gitu. Terus tiba-tiba Ndra, nanti ada cewek tuh, dia tuh masih SMP katanya. Kok bisa pada tahu sih, dari mana sih? Nah, nggak tahu. Aku kayaknya nggak tahu profil kalian masing-masing gitu deh. Emang pada bacain profil? Enggak, karena ada agensi di situ yang memang infoin gitu kalau kamu itu mau datang. Ya pada saat itu sih? kan Hits banget aku. Ya berarti. Bukan hanya kamu aja, banyak yang lain. Iya, maaf. Kan salah satunya aku juga disebutin. Nah, udah, terus begitu kamu datang, oh ini anaknya. Udah, aku sih cuek-cuek aja. Teman-temanku tuh yang pada kali teman-temanku yang malah yang waduh, yang bener-bener tau gitu aku sama temanmu aja. Cewek. Sama kakek-kakek. Gitu, om-om. Ya udah, pada ngomongin aku gitu. Yang cewek. Masa cowok-cowok semua gitu temennya. Iya. Jadi terus akhirnya ya udah, aku ngeliat kamu, terus kita ngobrol, kenalan. Apa sih waktu itu kita obrolan pertama itu game-gamean. Iya, karena bosen banget kan, jadi waktu itu nungguinnya lama banget. Ya udah, akhirnya ya karena aku anak kecil kali ya, jadi mereka mencoba untuk menipu gitu atau ngetes IQ. Hah? ABG, ya kan? ABG. Wah, dia bisa dibohongin nih gitu. Jadi dia mengetes dengan bikin game. Game-nya gimana coba? Ya. Jadi teman-temanku itu main tebak-tebakan, sama game. Nah, main game itu dia nggak banyak yang nggak bisa gitu loh. Nah, game ini, jadi kamu coba ke aku. Terus aku coba kamu. Kalau aku nggak bisa, berarti aku bisa ditipu gitu. Itu strategi sebenarnya. Jangan diomongin sekarang. Gitu. Jadi waktu ketemu, terus kita ngobrol, terus salah satu yang bikin kita jadi ngobrolnya jadi nyambung itu kita nggak kasih tahu dong game-nya gimana. Iya, gamenya itu jadi ini nih gamenya nih, ikutin gue ya gitu. Aku bilang sama Mona, sayang, sayang. Iya, belum sayang waktu itu. Hey, gimana sih? Hey, apa kabar kamu? Kamu mau ikutan game nggak sama saya, sama aku? Awalnya tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakannya sih rame-rame kan. Ya. Waktu itu banyak orang soalnya. Terus kita kumpul, terus kita bilang nih, gue ada nih gitu ada kan. game, lu bisa nggak kayak gini? Ikutin gue ya. Jimmy hop, Jimmy hop, salah. Jimmy ikutin gue ya. Jimmy hop, Jimmy. Bisa nggak lo? Gitu. Awalnya nggak bisa. Ya, karena kan ada kunci. Nah, coba ikutin gue ya. Itu harus diikutin semuanya ternyata. Dari mulai ikutin gue sampai ya, bisa gitu. ngalot tuh harus diikutin semua. Itu baru benar katanya. Hop, Jimmy. Biasa orang daerah bisa ngalot gitu. Terus aku bisa memecahkan dengan singkat kan tuh. Aku cuma coba beberapa kali, terus ketiga kali atau keempat kalinya aku langsung bisa kan? Itulah signal, itu signal. Kan, cerdas. Jadi orang-orang yang memang bisa ngebaca terus kamu langsung mikir gak, ini ibunya anak-anak gue nih cerdas, kecerdasannya akan diturunkan ke anak-anak. Gitu ya, akhirnya di situ awal dari pembicaraan kita, akhirnya kita terus ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrolin masalah film. Kita tuh sempat ngobrol berdua loh di depan halaman. Iya. Itu tiba-tiba berdua ngapain ya? Kan tadinya rame-rame tuh ngegeng, rame-rame. Kamu tiba-tiba ngajakin aku mojok gitu. Enggak ya? Lupa. Ya pokoknya akhirnya kita ngobrol terus tuker-tukeran nomor telepon. Iya, kita ngobrolin masalah film lah. Kaget nggak kamu? Aku dulu umur 15 tapi kalau diajak ngobrol nyambung. Kaget.
Kayak gitu. Makanya aku nggak yakin kamu umur 15 pada saat itu. Aku kirain kamu itu ya 20-an lah. Mungkin lupa gosip gitu 15. Ya udah akhirnya kita ngobrol Aku itu masalah. baru lulus SMP belum keterima SMA loh. Jadi Nah, bahkan ya belum aku SMA tuh waktu tadinya itu. mau Masih cari itu loh, sekolah. jadi kalau mau kalau les itu Guru apa namanya? les. Ya guru les itu apa namanya? Bimbel. Udah Bimbingan lulus. belajar. Lo Udah kan lulus mau SMP. masuk SMA kan ada ujian-ujian kan? Enggak, kalau dulu rayon. Oh gitu ya? Kok aku dulu kayak ada deh. Enggak, dulu tuh rayon. Jadi suruh pilih 3 rayon, nanti ke mana yang apa namanya tuh nilai UN tuh apa namanya? Nem-nya masuk nem-nya. gitu ceritanya. Iya, terus udah gitu kita ngobrol dengan wanita yang sok tua dan sok dewasa ini gitu ya. Nyambung. Akhirnya kita ngobrol masalah film, seni peran, akhirnya nyambung. Tuker-tukeran Diakhirin nomor dengan telepon. tanya nomor telepon, tuker-tukeran kita deh. Tapi waktu itu Indra nggak langsung telepon sih, kayaknya lama deh kamu baru telepon. Berapa lama ya? Lama abis Iya. Terus abis itu lupa aja, aku juga ya udah gitu. Apa karena aja. aku lupa kamu ya waktu itu ya? Masa Dan sih? aku lupa. Kebanyakan kali. Ya secara masih anak ABG gitu kan, sedangkan aku kan pada saat itu lagi hits-hitsnya ya. lagi mekar-mekarnya gitu ya. umur 23 Umur gitu loh ya, terus gaul kemana-mana gitu. Jadi agak-agak lupa gitu. Terus pas lagi kosong, wah inget stok. Cari di buku-buku tuh lupa. Oh gitu iya, loh. buku telepon. Buku dulu. telepon. Enggak, udah dicatat, Enggak, udah ada di handphone dong. Gimana sih kamu? Aku punya handphone, aku nggak punya handphone deh kayaknya. Aku punya Enggak. pager. Iya, kamu punya pager. Punyanya pager waktu itu. Kamu Aku nelfonnya ke juga- rumah. Aku juga nggak punya handphone. Masa sih kamu bukan waktu itu nelfonnya Enggak, dari aku handphone? Iya, pinjem temanku. Oh. Gitu, aku masih ingat tuh. Aku nelpon kamu tuh pas Kamu teleponnya mau ke rumah. Trisakti tuh. Jadi teman-temanku banyak anak-anak Trisakti itu. Jadi lagi mau ke sana, terus itulah apa namanya ingat kamu, nelpon kamu. Udah, terus akhirnya aku pulang, sedangkan aku janjian sama temanku itu jemput aku itu jam 10 atau jam 10. Jam 10-an deh lu jemput gua gitu. Nah, Biasa berteman dengan wanita-wanita dewasa berarti kamu waktu itu. ya mungkin ya. Gitu. Baru keluar rumah kan jam segitu biasanya. Iya, baru start, baru Aku maghrib mall. udah pulang beras. Oh iya sih. Iya, waktu itu jadi kita apa namanya? Aku datang Terus cuma sebentar tiba-tiba ketemunya. jam 9 kurang lah. Dibilang Udah disuruh pulang. Nggak suruh pulang secara langsung sih, lebih Ya itu namanya disuruh suruh pulang ya. Temen aku nggak merasa ya. Gitu, cuman nggak enak aja. Akhirnya pulang. Nah, aku kan baru janjian sama temanku itu jam 10 di stasiun Pasar Minggu tuh. Nah, pas kebetulan kamu dijemputnya di situ. di stasiun situ. Nah, Terus kamu ngapain nah selama ini itu? makanya masalahnya adalah pada saat itu aku nggak bawa duit. Ya kan diantar jemput. Jadi aku tadinya Udah lo jemput gue ya gitu. akhirnya aku nunggu sampai Ngapain? jam 10. Ya duduk-duduk aja di stasiun situ. Iya, zaman dulu tuh gak ada handphone. Nggak ada Kalau nungguin handphone, temen nggak ya ada nungguin apa. aja sampai datang gitu. Iya, aku paling mainan iPad waktu itu. Jadi nggak ngapa-ngapain ya, ngalor ngidul ngeliatin kereta api lewat, orang jalan gitu. Karena memang ya gitu. iya, Aku aku baru nungguin tahu. jam 10. Bukannya mobilnya masuk ya ke Masuk, nganterinnya masuk. Nanti pas tapi habis jemputnya itu akhirnya di ditinggal. seberang di Pasar Minggu. Di yang jalan Rawajati situ. Nah, pokoknya dari situ kita sempat beberapa kali ketemuan kan ya di mall ya. Iya, habis aku tunggu kau di Pasar Minggu. Sempat ketemuan di mall. Iya. Terus tapi habis itu setelah si ketemuan di mall itu aku kan lagi ada produksi sebenarnya sinetron New Pondok Indah waktu itu ya. Iya, Tapi masih bikin kayak opening, Iya. terus bikin demo apa tuh Iya, namanya? buat trailernya lah. Enggak sih demo. Ini. Ya kalau zaman dulu tuh sebelum demo. diajuin ke station kita bikin demonya dulu tuh. Bikin demo sinetronnya kayak apa gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu ada satu peran yang belum dapat nih, peran antagonis laki-laki. Makanya waktu itu aku ajuin ke Teringat aku sutradaranya. Ini ada nih temen gue nih
mau nggak di casting gitu, karena kan waktu berdasarkan pembicaraan berdasarkan ngobrol-ngobrol kayaknya Indra tertarik acting banget, sama kayaknya tahu banget gitu acting. Dan waktu itu waktu kita pertama kali ketemu kan kita casting bareng tuh. Terus yang dipilih untuk peran casting next stepnya ya kita berdua, makanya nih kayaknya oke nih, coba deh di casting, keterima gitu. Tapi itu sinetronnya nggak jadi yang casting waktu pertama kali kita ketemu casting, tapi New Pondok Indah jadi dong. Iya, dan kitanya jadi juga. Itu yang penting. Yang penting pada saat itu kita ketemu. Tapi kita nggak langsung jadian tahu. Iya kan, itu PDKT-nya itu perlu agak lama lah. Iya agak lama, soalnya waktu itu jadi kan dari sinetron itu aku kan punya pacar. Aku kan punya pacar ya kan, tapi kan kamu naksir. Sebenarnya sih bukan naksir, jadi lebih tepatnya tuh menyelamatkan lah gitu ya. Menyelamatkan apa? Sebuah hubungan. Orang aku lagi bahagia-bahagia. Oh kamu bahagia sayang? Ya iyalah pacaran masa gak bahagia. Oh jadi berarti ketemu aku nggak bahagia gitu? Oh bahagia. Oh ya, nggak, aku mau tanya, waktu kamu sinetron New Pondok Indah itu kan si sinetron itu perlu tokoh antagonis. Itu kenapa kamu teringat aku? Apa karena mukaku waktu itu kamu lihat aku terlalu antagonis? Aku juga jadi antagonis tahu waktu itu. Iya, itu perannya kita berdua. Peran antagonis itu kan perlu seseorang yang bisa acting. Benar. Iya kan, kalau peran antagonis tuh kadang-kadang kita cukup jadi diri kita sendiri gitu misalnya. Kalau peran antagonis kan rata-rata tuh itu bukan kita sebenarnya, makanya kita itu perlu kemampuan berakting. Makanya aku melihat kamu kayaknya memiliki, jadi aku bilang nih ada nih temen gue kalau mau di casting gitu. Lolos, berarti bener kan? Dan dugaanku. Akhirnya ternyata lolos semuanya gitu ya. lolos casting segala-galanya. Tapi waktu itu pertama kali Indra nembak, kita nggak jadian. Karena aku waktu itu punya pacar kan. Iya. Waktu itu kamu nganterin aku inget di mobil soalnya waktu kamu bilang waktu itu nganterin pulang. Aku masih ingat itu sekitar bulan Oktober. Ingat nih. Gitu, waktu kita lagi jalan, nggak lagi syuting, kita lagi jalan gitu. Pulang jalan terus kembali lagi aku pulang kan, mau nganterin kamu pulang. Dan aku masih inget itu situasinya kayak apa, terus di jalan mana, itu ingat banget gitu. Aku bilang sama kamu, tanya kan di lampu merah Taman Makam Pahlawan. Ih kamu masih inget juga. Ya udah gitu, terus aku tanya, aku bilang bahwa kamu nggak perlu jawab apa yang aku mau sampaikan. Aku mau ngomong, tapi kamu nggak perlu jawab apa yang aku mau sampaikan gitu. Cukup kamu tahu aja gitu. Karena itu posisinya kamu tahu kalau aku udah punya pacar kan. Udah berapa bulan ya, udah pasti tahu lah sayang gitu loh. Aku kan nggak pernah bilang. Iya, tapi ingin menyadarkan aja bahwa di samping kamu itu ada laki-laki yang akan membawa kamu ke suatu kebahagiaan. Kamu bilangnya gimana waktu itu? Aku bilang kan, kamu nggak perlu jawab, kamu cukup dengerin aja dan cukup tahu bahwa aku itu suka dan sayang sama kamu. Kayak sinetron. Ya udah, akhirnya kamu diem tersenyum. Enggak, aku nggak senyum. Senyum dikit. Aku lihat dari spion. Waktu itu. Kamu masa kode-kodeku nggak jelas gitu? Jelas, cuma nggak, maksudnya bingung kan punya pacar. Iya. Ya kan terus pulang. Ya pulang aku anterin. Terus kita gantung aja gitu kan selama ya, itu. Lama kita juga masih sering ketemu di mall ya, masih ketemuan ya, gitu ya. Di tempat syuting. Iya di tempat syuting, ngobrol apa. Rata-rata tempat syuting, kita kan syuting terus waktu itu. Nah, itulah yang katanya cinta lokasi itu sebenarnya yang terjadi sama kita gitu. Trisno jalaran sokong gelibet. Bukan kulino. Kita ngelibet aja di situ. Sampai akhirnya pada suatu hari waktu itu kamu nganterin aku terima rapot. Ya. Enggak? Oh iya gitu. Dia naik kelas 2. Jadi dari kelas 1 SMA ke kelas 2. Nah, saat itu di Mona sempat kamu rapotan dan kamu ranking 1. Wih, hebat banget. Wah, terus aku dalam hatiku itu,
wah ini bener-bener ini nih memperbaikin turunan. Udah cantik, pinter lagi gitu. Ya udah, terus akhirnya aku nganterin. Kamu kan sama mami ya, aku nganterin ngambil raport ranking 1, wah dengan bangganya. Terus nganterin pulang. Pas nganterin pulang, nah maksud hati pingin merayakan gitu, merayakan nilai kamu yang bagus itu. Udah gitu lagi ngerayain, aku mau ngerayain, aku nawarin sama kamu kan, nanti malam ada acara nggak gitu. Ya kan itu kan malam minggu kan, hari Sabtu soalnya terima rapotnya, jadi itu malam minggu. Terus kamu tanya nanti malam ada acara nggak? Terus aku jawabnya apa? Ada. Jelek. Lagian udah cewek punya cowok, malam minggu ditanyain nanti malam ada acara nggak? Ya ada lah. Masa enggak? Langsung rasanya kayak anak gaul sekarang tuh jelek aja. Ya itu benar-benar aku udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman kamu aku marah langsung tuh, sebel? Marah sih enggak kan, cuman aku shock aja, kecewa sebagai. Emang kamu nggak menduga apa kalau aku malamnya pasti ada acara? Ya namanya juga uji coba. Oh iya. Ya kan, mencoba suatu hal itu. Banyak kemungkinan gagalnya kalau percobaan kamu itu. Orang sukses ya, sukses itu harus berani untuk memulai. Gitu. Entah itu dibilang gagal atau sukses ya itu nanti urusan belakang. Yang penting usaha. Nah, pada saat itu memang aku lagi nggak beruntung aja. Nggak beruntung, tapi ya oke. Tapi waktu itu waktu kamu bilang kayak gitu, aku tahu kamu kecewa banget tuh, kelihatan. Terus, ya iyalah, kelihatan kalau anak kecil mah udah nangis guling-guling ke tanah kali. Cuma aku waktu itu galau banget, seharian tuh galau. Terus pacarku kan datang ke rumah malamnya ya kan. Ya namanya juga bocah ya, pacarannya di rumah waktu itu, nggak kemana-mana. Terus di rumah akhirnya karena aku galau banget, akhirnya aku memberanikan diri untuk mutusin pacarku waktu itu. Udah tuh begitu putus, pacarku kan pulang tuh akhirnya malam. Terus aku pengen curhat sama siapa nih ya, udah malam tapi curhat sama teman, enggak mau curhat sama siapa ya. Tadinya mau langsung aja ngajak kamu ketemuan besokannya aku bilang sama kamu kalau aku udah putus gitu, dengan harapan terus dia pengen langsung lihat mukanya gitu, surprise gitu. Nggak sabar, malam-malam tuh nih gundah gulana nih, nggak bisa tidur. Daripada nggak bisa tidur aku telepon aja deh, telepon kamu aja deh gitu. Terus begitu aku telepon kamu dengan harapan pasti kamu seneng banget gitu kan dengan kabar ini. Aku telepon, halo gitu, halo gitu, dia udah lempeng gitu. Aku pikir kan ini marah kali ya gitu. Halo, aku mau ngabarin sesuatu nih gitu. Oh iya apa? Aku udah putus sama pacarku. Oh gitu. Iya nanti deh aku telepon lagi. Hah? Kok dia lempeng banget? Udahlah lempeng. Terus kayak orang bingung gitu. Ini kenapa? Kok nggak surprise? Terus nggak, kita kan kebayangnya nanti dia pasti bakalan happy gitu ya. Terus nanya-nanya apa dong waktu gitu. Kamu telepon tuh apa yang kamu rasain? Nggak tahu, aku bingung aja. Kan polos. Padahal kamu kalau tahu saat itu benar-benar penentuan masa depanku malam itu gitu. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu makin gelibet itu ya sebenarnya. Kalau besokannya aku surprise. Gubrak dah. Jadi waktu sebelum sama Mona nih ya kan, kan aku lagi deket sama orang gitu. Banyak kali. Enggak, yang ini agak deket gitu. Oh iya. Gitu. Jaraknya, yang lain dekat. Yang lain dekat. Yang ini agak dekat. Sip. Dekat gitu. Nah, tapi HTS, hubungan tanpa status gitu. Kamu suka gantung-gantungin cewek gitu? Enggak, cuman hai. Gitu. Hai. Gitu. Nah, terus sempat ngilang gara-gara ketemu sama kamu. Gitu. Bukan ngilang lah, ya lebih kamunya yang ngilang. Akunya yang ngilang gitu. Lebih sibuk untuk prospek. Gitu. Nah, waktu hari Sabtu itu adanya penolakan malam minggu dan sebenarnya ingin merayakan suatu
apa sih itu kenaikan bukan kenaikan kelas iya sih ya kenaikan kelas dan nilai yang kamu bagus itu begitu kamu nolak itu aku benar-benar udah patah hati. Wah, udah bukan sakit hati lagi, udah benar-benar kayak patah hati gitu. Ya udah pas pulang kebetulan aku memang nggak pulang gitu. Ketemu teman-teman lagi lah, biasa di tempat nongkrong ngobrol-ngobrol. Nah terus pada janjian waktu itu kan lagi musim kafe tenda itu warung tenda ya kafe tenda ya dulu kafe tenda namanya kafe tenda itu ada di Tirtayasa tuh zamannya si Thomas Djorghi lagi sama hitnya tuh si Thomas Djorghi sama mantannya Elma akhirnya nggak married kan mereka ya enggak lah enggak ya itu jusnya atau shaker itunya top dah di Tirtayasa itu. Ya. Nah waktu itu waktu di Tirtayasa aku janjian tuh sama anak-anak teman-teman yang ya memang kita sering ngumpul di situ gitu. Nah di situ ada temen yang PDKT tadi, deket itu tadi, yang HTS tadi gitu. Nah teman-temanku udah bilang tuh lu ngapain sih gantungin gini lah. Udahlah jadiin aja lah orang yang sana nggak jelas gitu. Ya jadi udahlah ngapain ya benar juga ya ngapain ya orang ini udah jelas gitu kan ya udahlah nah ini sempet kasak-kusuk nih teman-teman gue ini lagi kasak-kusuk sama si cewek ini gitu dan kayaknya cewek ini tahu udah mulai tahu dikasih tahu sama teman-teman kayaknya mau gitu. Nembak nih gitu terus ya udahlah terus jalan cie itu mobil tuh ya nanti kita makan ya gitu udah nih lagi jalan berduaan di mobil keliling lah gitu muter-muter gitu pas lagi jalan terus kamu nelpon udah pegangan tangan belum pegangan setir tangan nggak boleh itu ada pasalnya loh nyetir mobil mengendarai si mobil atau kendaraan apapun tidak boleh sambil ngapain nggak boleh jadi nyetir terus udah gitu kamu nelpon gitu itu dalam kondisi berdua-duaan mau nembak iya terus kan agak lama kan aku ngangkatnya kalau nggak salah iya agak lama deh aku lihat aduh gimana nih ngangkatnya bingung gitu kayak di sinetron ya iya sedangkan itu lagi kita ngobrol iya kamu itu lagi ngomong pas lagi mau ngomong gini kamu katanya anak-anak mau ngomong apaan gitu dia gitu. nanya emang kamu katanya ada yang mau kamu sampaikan gitu iya enggak ya pokoknya bingung lah gitu ya ngobrol terus tiba-tiba telepon kamu aku lihat wah ini apaan nih wah langsung bingung aduh nih udah akhirnya ya udahlah itu kalau kelar nembak baru aku nelpon tuh gelibet banget kita ya berarti gantian kamu yang gantung aku tuh ya mungkin bisa jadi itu terus aku terima kamu waktu ngomong makanya aku nggak bisa ngomong apa-apa cuman iya ya udah ya, terus kita janjian ya kita janjian ketemu ya besoknya ya itu janjian di telepon juga aku mau ketemu gitu kan ya udah besok deh gitu nah udah nih begitu tutup apa yang terjadi sama cewek itu kasihan yang jangan ceweknya aku dulu dong yang aku tanyain apa yang terjadi sama kamu waduh itu kalau umumnya aku naik Porsche aku geber karena mobilku mobil biasa aja Mazda 323 nggak bisa ngebut ya udahlah terus kamu gimana aduh speechless ya diam lagi gitu aduh gimana nih nggak enak sedangkan dia sendiri udah tahu gitu loh bahwa rencana malam minggu itu adalah mau ngomong gitu terus tiba-tiba ya udah nggak jadi ya udah akhirnya dia cuma nanya kamu nggak jadi enggak tapi dia kayaknya tahu gitu. Yang nelfon kamu kayaknya dia tahu. Kasihan ya. Ya, dia kelihatan banget bete-nya kelihatan. Bukan bete, jadi kelihatan berubah gitu loh mukanya. Nah, waktu turun terus selamat ya gitu si anak-anak terus aku bilang aku gitu-gitulah kasih kode ke teman-teman. Akhirnya si teman yang ini cewek udah diem aja udah. Ih kasihan ya. Udah terus kita ngumpul, aku ngobrol sama beberapa teman enggak jadi. Kenapa?
Nah, aku cerita. Ya Allah. Itu kamu telat sekian second aja. Wah, Kamu udah jadian ya? Wah, Luar aku udah biasa. mau ngomong, udah bilang yuk kita ini gitu. Wah, udah. Langsung tuh soundtracknya ini apa? Bunga Enggak. bukan. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku. Ya, bales dong. Iya, jadi balas-balasan. Balas-balasan. Tapi memang jodoh. Besokannya Iya. kita ketemu kan, terus akhirnya jadian setelah 6 bulan. 6 bulan. digantung. Setelah 6 bulan dan setelah itu 6 bulan kita. Tapi habis itu kita hubungannya kayaknya enak-enak aja. Kayak nggak jarang pernah- berantem juga nggak ya. pernah ada ya Nggak problem ada masalah yang terlalu gimana. Awal-awal sih, awal-awal Iya, awal-awal sebulan- jadian tuh. setahun Indra belakangan nyebelin ya. banget deh, pokoknya cemburuan lah Ya apa namanya segala juga macam. ABG. Cemburuan Punya pacar banget. ABG maksudnya. Bukan ABG. Cemburuan banget. Nanti kalau teleponnya lama banget, dia kan nelfon rumah. Kalau zaman dulu kan nelfon rumah. Telepon rumahnya lama banget. Kalau di Nah, telepon emang kamu teleponnya lama-lama terus. dipakai Heran. mulu. Aku kan temennya banyak, Bras, pada Gitu ya? curhat semua. Ih, zaman itu kan teman kalau nelpon lama tahu. Terus dia Curhat, cemburu, Mona, gitu. Curhat kayak Mama Dede. Gitu dia cemburu. Tapi setelah itu terus itu tahun pertama aja ya Ya, kayaknya. 97 Tahun kita kedua, ketiga, tahun keempat, kelima tuh 98. lancar banget. Makanya akhirnya di tahun kelima kita memutuskan untuk menikah. Nah, pada saat kita pacaran selama 5 tahun, 5 tahun itu memang banyak lah yang kita lewat-lewatin ya. Dari kamu main sinetron, aku nggak laku. Iya, soalnya tahun 97 kan krisis Lagi moneter. krismon, lagi Jadi krismon. waktu itu tuh sinetron nggak produksi. Semuanya rerun lah, semuanya rerun Semua produksi. tayangan di TV tuh tayang ulang Benar. gitu. Jadi nggak produksi baru. Aku nggak dapet kerjaan, Indra apalagi. Itu tuh lumayan luntang-lantung tuh ya. Tapi jujur ya, 5 tahun kita pacaran itu bener deh. Ya memang tahun pertama aja yang kita sering berantemnya. Tapi kita nggak pernah putus nyambung Oh iya, itu nggak nggak pernah ada. putus Kita nyambung, nggak iya ada benar. gitu. Nggak Kita pernah putus lebih sering apa ya? Ya memang Makanya terus goals memutuskan kita, untuk menikah waktu itu ya. yang maksa dia nikah ini. Nah, pengen tahu bagaimana cerita di saat kita mau menikah? Nah, Kita lanjutin ya. lanjutin di Lain kali episode. soalnya nih kayaknya ngomongnya Iya, udah panjang banget, udah panjang. berapa menit nih ya. Iya. Jadi kita lanjutin di next episode. Yes, sampai ketemu.